Baik anak-anak sekalian, saya akan menjelaskan sambil dengar. Nanti kalau ada pertanyaan ya ditanyakan itu. Ya. Jangan diam saja. Jadi kaitan dengan birrul walidain itu. Birru itu adalah apa? Birrul itu birra itu kebaikan. Walidain itu kedua orang tua. Jadi birrul walidain itu berbakti kepada kedua orang tua, yaitu orang tua ayah dan ibu. Jadi seorang anak baik laki-laki maupun perempuan punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena orang tua itu kan ibu melahirkan, membesarkan, mengasih sayang, mengasuh, kemudian mengantar sampai kepada pernikahan. Itu tanggung jawab orang tua sampai di situ. Kalau sudah menikah kan sudah lepas tanggung jawab kan? Lepas. Itu ibu maupun ayah. Ayah itu adalah tulang punggung daripada keluarga. Ada yang keluarga besar, ada yang keluarga kecil, ada yang anak banyak, ada yang hanya 2 anak cukup. Tergantung program dari suami istri itu. Ada yang pengen anaknya banyak, ada yang ya cukup 2, kayak zamannya Pak Arlo itu kan 2 anak cukup gitu, 2 anak cukup gitu. Tapi Pak Harto sendiri punya anak banyak itu. Tuh. Jadi di dalam agama Islam itu kedudukan orang tua itu pertama, Allah itu memerintahkan kepada anak, di mana Allah perintahkan untuk ihsan. Ihsan itu berbuat baik kepada kedua orang tua setelah perintah beribadah kepada Allah. Jadi wa'budullah wa la tusyrik billah wa bil walidaini ihsan. Sembahlah kepada Allah, jangan mempersekutukan sesuatu dalam beribadah kepada Allah, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua, Allah mewasiatkan kepada anak-anak supaya ada 2 kalimat, husna, ihsan. Sama-sama artinya itu. Jadi wawasainal insana biwalidaini ihsan. Ada wawasainal insana biwalidayhi husna. Jadi Allah berwasiat kepada manusia agar senantiasa berbuat baik kepada orang tuanya. Yang ketiga, Allah meletakkan, jadi setiap anak itu harus, karena jasa orang tuanya begitu besar dan jasa Allah itu begitu besar, maka pertama harus berterima kasih kepada Allah, baru berterima kasih kepada kedua orang tua. Jadi berterima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada kita, membiayai hidup, segala kebutuhan terpenuhi, maka perlu berterima kasih. Kemudian yang keempat, Rasulullah meletakkan birrul walidain itu setelah sholat tepat pada waktunya. Ayul habul ilallah
amal apa yang paling dicinta Allah? Itu Nabi mengatakan as-salatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Apalagi birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah setelah berbakti kepada dua orang tua adalah al-jihadu fi sabilillah. Jihad pada jalan Allah. Artinya berjuang pada jalan Allah. Berjuang itu artinya ya menyebarkan agama Islam, mengajarkan, ya, menuntun, itu namanya berjuang. Kemudian yang kelima adalah Rasulullah meletakkan dosa besar. Pertama syirik. Dari syirik baru hukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Jadi syirik itu adalah mempersekutukan sesuatu dalam beribadah kepada Allah. Syirik itu meminta selain Allah, menyembah selain Allah, atau mungkin percaya kepada guna-guna, ilmu sihir dan lain sebagainya. Itu masuk kategori syirik. Itu dosa yang pertama yang paling besar. Yang kedua adalah uququl walidain. Uququl walidain itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Apa saja bentuk-bentuk durhaka itu apa saja nanti setelah ini dulu, ya. Jadi durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa yang besar. Yang keenam terakhir, Rasulullah mengaitkan keridhaan Allah tergantung dari keridhaan orang tua. Nah, tadi disampaikan Mas ini, ya. Jadi kalau Allah ridho, orang tua ridho, baru Allah ridho. Kalau orang tua tidak ridho, ya tidak diridho oleh Allah itu. Jadi ridallahi ridwanil walidain wa sukhtullahi sukhtul walidain. Keridhaan Allah itu tergantung daripada keridhaan orang tua. Ya, kemurkaan Allah juga tergantung dari murka Allah. Terus apa saja yang memang Allah ridho, orang tua juga ridho gitu. Jadi kalau menurut pendapat saya itu dalam menentukan pilihan jodoh itu tidak masuk itu. Karena itu menyangkut masalah hati kan. Nah, orang tua mau, misalnya orang tua lihat wanitanya kecantik, ya. Mungkin nanti punya anak banyak itu, ya. Tapi anaknya tidak mau. Ya, dipaksa kan tidak bisa kan. Kalau dipaksa kan bisa-bisa juga nantinya itu adalah bisa dalam rumah tangga itu berantakan. Jadi dalam pergaulan itu, yaitu salah satunya nanti kita akan bicarakan, yaitu selalu mengucapkan kata-kata yang lemah lembut, namanya layyinan, atau di Quran namanya qaulan karima. Qaulan itu perkataan yang karima itu mulia. Ya jangan sampai menyakiti. Kalau menyakiti itulah orang tua tidak ridho itu menyakiti itu. Misalnya kadang-kadang itu orang tuanya itu dari desa, anaknya kuliah, terus sudah jadi orang, mungkin anaknya orang tuanya itu barangkali kurang apa gitu, sehingga datang ketemu anaknya mungkin pura-pura mengaku bukan ayahnya. Ada yang begitu. Itu kayak maling kundang itu, ya. Itu. Jadi apa? Ridallahi ridil walidain wa sukhtullahi sukhtul walidain. Kemudian apa saja yang berbuat baik pada orang tua? Pertama adalah bergaul dengan apa? Dengan penuh kasih sayang. Dengan ucapan-ucapan yang memang menyenangkan.
Seperti Nabi Musa, oleh Allah diperintahkan kepada Musa, pergi kamu ke Fir'aun. Ingat dia karena dia itu melampaui batas. Tapi walaupun itu musuh, tapi harus diucapkan dengan layinan, lemah lembut. Yang orang tua begitu. Jadi ngomong di orang tua itu harus dengan lemah lembut. Qaulan karimah, perkataan yang mulia. Jangan membentak, jangan menggoblok-goblokan, jangan ucapan-ucapan yang membuat orang tua itu sakit hati. Itu masuk durhaka itu. Durhaka. Jadi sama-sama kayak keras, sama-sama keras kepala gitu loh, Pak. Ya anak harus mengalah, Ya keras sama-sama keras kan tidak bisa ketemu kan. Jadi sebagai orang anak itu tahu diri lah. Ya kamu dulu belum ada, terus kamu jadi besar begini kok. Mentang-mentang sudah besar melawan orang tua. Jadi harus mengalah, anak itu harus mengalah itu. Tadi ada pertanyaan, Pak, kalau seandainya apa keutamaan kalau kita itu tunduk dan taat kepada orang tua? Itu banyak keutamaan. Satu, membuat orang tua itu senang, bahagia, bangga bahwa punya anak yang memang taat dan penurut, tidak pernah bantah. Ya. Kemudian dalam kehidupan itu saya melihat, saya memang kadang-kadang mengamati ya. Ada anak yang memang manut pada orang tua itu, rata-rata hidupnya itu cukup itu. Walaupun orang tuanya sudah meninggal, rezekinya lancar. Karena tadi itu ridhallahi ridhal walidain wa sukhtullahi sukhtul walidain. Keridaan orang tua itu tergantung keridaan Allah. Keridaan Allah tergantung keridaan orang tua. Kemurkaan Allah tergantung orang tua. Itu salah satu dampak daripada kita selalu berbuat kepada orang tua. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua itu bersikap tawaddu. Tawaddu itu rendah diri, rendah hati. Jangan takabur. Kadang-kadang merasa ya sudah doktor, mungkin dokter Anda, merasa apa? Merasa sombong. Sehingga kadang-kadang orang tua itu tidak dianggapi. Wah, orang tua ini tidak punya pendidikan, deso macam-macam itu. Nah itu namanya melecehkan orang tua, itu tidak boleh ya, tidak boleh ya. Jadi harus bersifat tawaddu, rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati ya. Selalu mengalah ya, jangan mau menang sendiri gitu. Yang ketiga adalah memberikan nafkah. Kalau nafkah itu kewajiban dari anak laki-laki terhadap kedua orang tuanya. Kalau anak putri, nafkahnya itu dari suaminya. Jadi kalau sudah menikah ya ikut suami. Jangan nebian di situ. Aturan agama itu harus ikut suami itu. Nanti urus suami punya keluarga, punya ayah ibu, ya. Kecuali dalam keadaan terpaksa memang di rumah itu ayah ibu tidak ada yang mengurus ya minta izin suami untuk merawat ayah ibunya itu. Kalau tidak ada laki-laki, sebab anak seorang ayah ibu itu tanggung jawab seorang laki-laki, bukan seorang wanita itu, Pak. Gitu. Wanita itu patuh dan tunduk kepada suaminya. Jadi suami itu harus
ya dirawat yang bagus, diberi servis yang memuaskan sehingga tidak mencari lagi di luar gitu. Ya. Itu ya. Jadi para calon-calon istri itu harus ini paham itu. Harus paham itu. Kemudian berikutnya adalah nafkah itu ya, nafkah ya. Jadi seorang laki-laki itu memberi nafkah kepada ibu dan ayahnya itu. Apalagi kalau memang istilah dalam agama itu kabair. Kabair itu orang tua sudah tua. Namanya orang tua itu sudah tua, kalau sehat tidak apa-apa. Kalau sakit itu kan harus diantar ke kamar mandi, kadang-kadang digendong, kadang-kadang kita juga harus mengeluarkan kotoran. Memang begitu-begitu itu. Itulah ujian berbakti orang tua atau tidak. Saya pernah ya di Sukun itu ada itu. Anaknya itu laki-laki memang kerja di Bandung. Tapi karena ayahnya itu sakit, terpaksa tinggalkan pekerjaan di Bandung, datang kontrak sini, tinggal merawat ayahnya. Ayahnya meninggal, nah sekarang ibunya dirawat. Ada juga saya lihat di mana, di Sigura-gura ya begitu. Ada seorang memang sudah jadi pekerjaan di Jakarta kan sudah bagus itu. Tapi ketika ayahnya kebetulan dosen UM itu, jatuh kakinya itu tidak bisa diluruskan itu, terpaksa bawa tongkat. Akhirnya anaknya datang merenungkan. Akhirnya dia mengambil keputusan tinggalkan Jakarta, bawa istri anaknya ke Malang. Kebetulan bapaknya sudah punya rumah. Sudah Pak, ini rumah ini saya buatkan warung. Warung itu warung murah itu. Satu porsi soto ayam itu 4.000 itu. Coba sekali-sekali ke sana gitu. Dekat Masjid Muhajirin. Kalau khotbah habis khotbah mesti makan di situ itu. Itu cerita pengalaman seorang anak betul-betul melihat orang tua begitu, akhirnya meninggalkan pekerjaan, datang menemani orang tuanya. Ya. Kemudian mendoakan. Nah, mendoakan itu setiap sholat harus didoakan itu. Jadi sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh kamu punya kewajiban mendoakan orang tuamu. Karena sudah hafal kan? Masih ada yang paling lengkap itu. Coba dicari ya. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Kalau surat Israel tadi kan, Rabbi gfirli wali walidayya warahma kama rabbayani saghira kan? Sudah hafal kan? Yang Al-Ahqaf itu ada, coba dicari. Rabbi auji'ni an askura nikmataka alladhi an'amta alayya wa ala walidayya an a'mal shaliha tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu inni minal muslimin. Ya Allah Tuhanku, berikanlah aku untuk mensyukur nikmat-Mu yang Engkau telah berikan padaku, dan berbuat amal yang Engkau ridhoi, dan berbuat baik kepada orang tuaku, sekaligus memperbaiki turunan. Ada 3 generasi kan, generasi ayah, generasi kita, dan generasi anak. Jadi wa aslih li fi dzurriyyati, perbaikilah turunan saya. Itu doa yang paling lengkap itu, kalau Anda mau hafal silakan itu. Rabbi auji'ni, surat Al-Ahqaf ayat 15. Doa ya. Jadi doa terus pada orang tua.
Kemudian yang berikutnya adalah merawat jenazahnya kalau meninggal. Sebab bagaimanapun manusia kan tidak pernah harus meninggal. Waktunya meninggal ya meninggal. Tidak ada yang manusia itu hidup selama-lamanya, itu nggak ada itu. Seperti Nabi Nuh itu berapa tahun? Nabi Nuh berapa tahun itu? Ya 950 tahun itu. Sampai bosan hidup kan. Apalagi namanya orang tua itu, kalau teman-temannya sudah pergi semua, itu dia juga ingin cepat mati. Kan diajak ngobrol kan nggak ada kan. Begitu, karena generasi dia kan sudah nggak ada, generasi baru semua itu. Generasi barunya itu kan biasanya kan lebih senang kumpul dengan sama-sama segenerasi kan. Nggak mau kumpul dengan orang tua itu, nggak mau itu. Jadi kalau meninggal itu artinya mati. Mati itu artinya rohnya dicabut, berpisah roh dari jasadnya. Maka kewajiban anak pertama itu memandikan. Kalau sebelum dimandikan itu matanya harus ditutup, tangannya harus dilipat begini, kakinya diluruskan. Kemudian ditutup, pertama dimandikan. Setelah dimandikan, memandikan juga berat itu. Kalau seandainya orang tua itu mungkin lama sakit, lama tidak buang kotoran, ya kita harus merawat kotoran itu. Jadi di sini diangkat, perutnya ditekan. Nah, di sini kotoran keluar, harus dibersihkan itu. Ya, jadi kalau saya dulu memang praktekkan pakai ini, kresek untuk menampung kotoran dulu. Sudah selesai keluar kotoran, baru kita bersihkan. Tentu dengan ini apa itu? Hah? Sarung tangan itu. Sampai bersih kubulnya dan duburnya. Bersih dulu, baru dimandikan 7 kali mandi, dikafani dengan kain kafan 5 lembar bagi kaum wanita, 3 lembar bagi kaum laki-laki. Ini baru kita sholatkan, baru kita antarkan ke kubur. Jadi kalau jenazah mayatnya sudah meninggal itu tidak boleh menunggu lama-lama, nggak boleh. Kan tradisi kita di masyarakat kan nunggu anaknya dari sini. Itu anaknya datang ya orang tua sudah nggak bangun lagi kan, sudah meninggal. Jadi cepat dimakamkan lebih bagus. Sebab kita tidak mendengar suara jenazah itu. Tapi hadis mengatakan jenazah yang baik itu dia teriak, kudumuni, coba cepat-cepatkan saya dimakamkan. Nah, jenazah yang tidak baik, ya wailah, ya ahli, wahai keluargaku, aina tadhabuna, kemana aku dibawa. Tapi manusia nggak mendengar, yang dengar itu ayam, binatang-binatang itu bisa mendengar. Manusia tidak mendengar. Kalau manusia mendengar ya manusia semaput itu. Loh, mayatnya kok bisa ngomong? Ya, semaput dan banyak orang lari terbirit-birit itu. Ya, itu rahasia Allah itu, ya. Baru dikuburkan, setelah dikuburkan didoakan di atas kubur. Jadi tidak perlu istilahnya, itu kan kadang-kadang kebiasaan itu di atas kubur itu ditalkin lagi itu, nggak ada, dalilnya nggak ada. Itu yang ada doakan baru kita pulang. Ketika pulang itu kewajiban selanjutnya adalah coba barangkali punya utang. Utang itu bukan hanya uang saja, bisa juga utang dia itu puasa, dia punya utang. Ketika puasa dia 1 minggu tidak puasa harus dibayar itu. Ketika orang tua sudah punya niat untuk ibadah haji harus dibayar. Kecuali sholat tidak perlu.
Kalau utang puasa, utang haji harus dibayar. Ya, jadi nafsul mu'mini mu'allaka bidaini hatta yukda'anna. Nah, jiwa seorang mukmin itu tergantung daripada utangnya. Kalau maka dari itu salah satu yang harus diselesaikan utang itu harus diselesaikan. Dan yang berikutnya adalah mendoakan. Jadi kalau tradisi itu mendoakan sampai 100 hari, 40 hari itu tradisi Hindu. Agama Islam nggak ada itu. Jadi ketika sudah meninggal ya sudah. Kita mungkin barangkali keluarga kumpul di rumah, mendoakan, kemudian terakhir itu kewajiban anak terhadap orang tua itu selalu mengadakan komunikasi dengan teman daripada ayah atau ibu. Ya mungkin ibunya punya teman, ayahnya punya teman. Itu harus dikomunikasikan, silaturahmilah. Ya minimal ya SMS atau WA supaya mereka itu senang mengingatkan orang tua. Itu kewajiban kita. Kemudian apa saja yang memang masuk kategori durhaka kepada orang tua? Itu kali itu. Durhaka orang tua itu misalnya berkata kasar satu. Kemudian mungkin juga membentak orang tua. Atau misalnya mungkin bakhil. Orang tua sakit kok tidak diperhatikan karena bakhil itu. Kemudian bisa juga menyuruh orang tua kerja, mengusir atau memukul. Nah, itu masuk kategori durhaka kepada kedua orang tua, ya. Atau dibiarkan. Atau kemarin ada juga bertanya, bagaimana Pak? Karena suami istri kan sibuk dengan urusan. Kalau orang tua saya titipkan di panti jompo, bagaimana Pak? Saya bilang yang bagus itu ya dirawat sendiri. Jangan dititipkan di panti jompo. Sekarang kan begitu kan? Karena suami berangkat pagi, malam baru pulang, ya. Kemudian berangkat ya pagi, malam pulang. Jadi nggak sempat. Akibatnya ya itu masuk kategori durhaka orang tua itu. Ada seorang bapak ya zaman Nabi itu dia itu berangkat pagi, pulang sore membawa susu untuk kasih ibunya. Satu ketika karena dia itu berangkat terlalu jauh, pulangnya sore hari, maka dia pegang susu itu sampai orang tua bangun dulu. Anaknya minta-minta nggak dikasih. Sampai orang tua bangun dia kasih minum. Satu ketika ada tiga orang itu mereka berburu dan kehujanan kemalaman, mereka masuk dalam gua. Begitu masuk, ada batu besar turun dari atas menutup gua itu. Dan mereka tidak bisa keluar. Akhirnya mereka sepakat, mari kita itu bertawassul. Tawassul itu artinya berdoa dengan amal soleh yang kita lakukan. Yang pertama, orang yang berbakti kepada orang tua itu susu tadi, dia berdoa, akhirnya batunya terbuka. Yang kedua adalah seorang bisnis itu punya karyawan banyak. Terus ada salah seorang karyawan itu ketika gajian dia pulang, dia nggak ngambil itu.
Baru suatu saat dia datang mengambil gaji itu. Terus yang majikan mengatakan, ini semua sapi, kambing, semua itu milik kamu, silakan kamu ambil. Tapi yang pekerja tadi nggak percaya, kamu jangan mempermainkan saya. Tapi dia, itu betul itu, silakan dia ambil, karena gaji kamu itu saya pakai untuk mengembangkan bisnis itu, dan hasilnya itu silakan ambil. Jadi orang dulu itu orang jujur-jujur itu. Kemudian ada seorang laki-laki yang begitu, dia ingin supaya berbuat zina dengan anak pamannya. Akhirnya dia kasih uang. Ketika mau melakukan hubungan biologis itu, anak pamannya itu mengatakan, kamu jangan membuka cincin yang bukan milikmu, belum hak, belum sah. Akhirnya orang itu pergi meninggalkan uang yang banyak kepada anak pamannya itu. Nah, itulah salah satu keikhlasan mereka, sehingga kalau mereka berdoa itu batu itu buka dan mereka bisa keluar. Itulah contoh orang yang beramal dengan ikhlas dan doa mereka itu sangatlah makbul. Itu kajian kita pada hari ini. Kemudian masih ada lagi kewajiban kita terhadap orang tua itu. Setiap orang tua itu kalau mau meninggal dunia itu harus membuat wasiat. Ditulis, wasiat tertulis itu. Dan biasanya orang-orang pergi haji itu sudah buat wasiat itu. Kalau mati ini harus pesan itu. Memang perintah agama itu harus wasiat itu harus ditulis. Supaya yang meninggal itu dengan tenang, yang masih hidup bisa melaksanakan wasiat itu. Kecuali wasiat itu tidak adil. Misalnya yang orang yang meninggal itu memang hartanya banyak. Tapi kalau harta itu memang dia berwasiat hanya memberikan satu anak saja, berarti nggak adil. Maka itu boleh dirubah, wasiat itu boleh dirubah sesuai dengan aturan daripada agama. Sampai di sini, silakan ada yang mau bertanya, kami persilakan. Masih banyak waktu ini.